Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi konsep dasar ilmu ekonomi. Setiap hari, kalian mendengar istilah ekonomi. Sebenarnya apa sih ekonomi itu? Nah, setelah menyimak video ini, anak-anak ibu sekalian akan mengetahui apa itu ekonomi, apa saja masalah ekonomi, dan bagaimana seseorang melakukan pilihan-pilihan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya. Sebelum belajar, silahkan anak-anak ibu siapkan buku dan alat tulisnya. Dan jangan lupa berdoa untuk memulai pembelajaran. Baiklah, selamat belajar semua. Saat pagi hari, silahkan Ananda keluar rumah dan perhatikan masyarakat di sekeliling Ananda. Ada yang berangkat bekerja dengan mengendarai sepeda motornya. Ada penjual nasi keliling, ada ibu yang sedang memasak untuk Ananda sekalian, dan ada ayah yang siap berangkat bekerja. Sebenarnya apa sih yang mereka kerjakan dan mereka cari? Ya, mereka semua sedang melakukan kegiatan ekonomi. Dari pagi hari hingga malam hari, setiap orang selalu melakukan aktivitas ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos nomos dan oikonomia, yang artinya aturan rumah tangga. Dalam menjalankan kehidupan, rumah tangga berusaha memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang merupakan barang maupun jasa. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dapat kita definisikan sebagai suatu ilmu yang membahas upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan berupa barang maupun jasa. Anak-anak ibu sekalian, setiap orang mempunyai banyak sekali kebutuhan. Nah, kebutuhan ini adalah suatu keperluan manusia terhadap barang dan jasa yang sifatnya bermacam-macam dan beragam jenisnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita memerlukan alat pemuas kebutuhan berupa barang maupun jasa. Namun, sayangnya barang dan jasa ini jumlahnya itu terbatas dan juga seringkali langka. Kelangkaan inilah yang kemudian menjadi masalah dalam ilmu ekonomi, yaitu bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tadi dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya. Nah, contohnya, misalkan Ananda ini memiliki uang yang tidak terlalu banyak, tetapi kebutuhan Ananda ini beragam. Misalnya butuh buku, alat tulis, paket data untuk kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, dengan banyaknya kebutuhan tersebut, uang yang Ananda miliki tidak cukup untuk memenuhinya. Lalu, apa yang Ananda lakukan? Tentu Ananda akan berpikir keras untuk memilih kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal inilah yang menyebabkan ilmu ekonomi juga disebut sebagai ilmu pilihan. Bagaimana kita bisa memilih alternatif terbaik yang dapat mencegah pemborosan dan penghambur-hamburan sumber daya. Artinya apa? Artinya bahwa setiap keputusan yang kita ambil
Untuk memenuhi kebutuhan harus berdasarkan rasionalitas. Jadi, Ananda harus bisa membedakan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Nah, agar bisa memilih dengan baik, kita harus bisa membuat skala prioritas. Skala prioritas berarti membuat urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Untuk membuat skala prioritas, ada 3 hal yang harus Ananda pedomani. Yang pertama adalah tidak berpedoman pada dorongan nafsu. Artinya, kita memilih sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, bukan yang hanya sekedar kita inginkan. Yang kedua, dibuat berdasarkan kebutuhan sendiri, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah silahkan diurutkan dari yang paling penting ke yang kurang penting, sehingga yang penting dapat terpenuhi terlebih dahulu. Dari semua materi yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan. Yang pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. Barang dan jasa jumlahnya langka sehingga timbul masalah ekonomi. Kemudian, untuk mengatasi kelangkaan tersebut, kita perlu melakukan pilihan dan membuat skala prioritas kebutuhan, mana yang harus kita penuhi, yang harus kita tunda pemenuhannya. Baiklah, Ananda sekalian, sampai di sana apakah sudah bisa dipahami? Jika ada yang belum Ananda pahami, silakan bertanya di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Jika sudah dipahami, kerjakan latihan berikut ini dengan menyalin link soal yang sudah Ibu bagikan. Terima kasih.